Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terkirimkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin jamaah Masjid Al-Husna yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang berbahagia ini, kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melanjutkan kembali kajian dari tafsir juz amma, dan kita masih dalam pembahasan tafsir suratul Syamsi, surat Asy-Syams, di mana seperti yang telah kita ketahui bersama, Allah Subhanahu wa taala memulai surat ini dengan menyebutkan 7 sumpah, yang tentu saja sumpah itu Allah Subhanahu wa taala datangkan dalam rangka untuk memberikan penekanan, penegasan. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan sinarnya di waktu duha. Wal laili idza talaha wal qamari taib. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan sinarnya di waktu duha. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila mengiringinya. Wan nahari idza jallaha, demi siang apabila menampakkannya. Wal laili idza yaghshaha, demi malam apabila menutupinya. Was samaa'i wa ma banaha, dan demi langit beserta bangunannya. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi demikian pula hamparannya. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluk yang berpasangan ini, matahari dan bulan, siang dan malam, langit dan bumi. Dan ini semua adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang agung dan dijadikan sebagai tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya Allah bersumpah dengannya. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu makhluk lagi. Apa itu? Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa beserta penyempurnaannya. Demi jiwa dan kesempurnaan penciptaannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan jiwa-jiwa manusia. Dan ini tidak lain dan tidak bukan kecuali menunjukkan betapa agungnya makhluk Allah ini. Dan semua kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jiwa. Kenapa agung? Sebab Allah gandengkan dengan makhluknya yang agung pula. Matahari makhluk yang agung, bulan makhluk yang agung, siang dan malam makhluk yang agung, langit dan bumi juga makhluk Allah yang agung. Kemudian setelahnya wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa beserta kesempurnaan penciptaannya.
Maka ini menunjukkan betapa agungnya jiwa ini. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ulama ahli tafsir juga menyebutkan terkait dengan ayat yang ketujuh ini, di mana Allah bersumpah demi jiwa, wa ma sawwaha, huruf ma di situ sebagian mengatakan ma mausulah dan sebagian lain mengatakan ma masdariyah. Kalau ditafsirkan ma di situ dalam bahasa Arab ma mausulah, maka maknanya demi jiwa dan demi yang menyempurnakan jiwa tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bersumpah demi jiwa dan dirinya sendiri. Ini kalau ditafsirkan ma di situ ma mausulah. Beda kalau kita katakan ma di sini ma masdariyah. Maknanya demi jiwa beserta kesempurnaan penciptaannya, kesempurnaan penciptaan jiwa tersebut. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan beberapa penafsiran terkait dengan ayat yang satu ini, di mana Allah bersumpah demi jiwa beserta kesempurnaan penciptaannya. Apa maksudnya? Allah bersumpah demi jiwa dan ciptaannya, yaitu jiwa tersebut yang Allah ciptakan di atas kelurusan dan fitrah yang sakimah, fitrah yang lurus, yang tidak bengkok ke kanan dan ke kiri. Nah, maka dari sini menunjukkan kepada kita bahwa fitrah yang Allah tanamkan kepada manusia itu lurus. Itulah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama ini. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah yang Allah fitrahkan manusia berada di atasnya. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rum ayat 30. Dan juga berdasarkan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia terlahir di atas fitrahnya. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah, yuhawidanihi, yang menyebabkan dia menjadi Yahudi, au yunassiranihi, atau menyebabkan dia menjadi Nasrani, au yumajjisanihi, atau menyebabkan dia menjadi Majusi. Sebab kalau tidak demikian, Allah ciptakan manusia tegak di atas fitrahnya yang lurus. Maksudnya fitrah manusia siap menerima kebenaran. Fitrah dasar manusia siap menerima tauhid dan menolak kesyirikan serta kebatilan. Itu fitrah manusia. Makanya tidak ada seorang pun di dunia ini yang batinnya mengingkari akan adanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta. Tidak ada. Kalaupun ada, maka itu secara lisan saja, cuman kesombongan saja. Namun hatinya pasti menetapkan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sebuah fitrah yang Allah tanamkan kepada seluruh manusia. Ini jamaah sekalian. Makanya orang-orang komunis, orang-orang ateis yang mengatakan tidak ada Tuhan katanya, tidak ada pencipta dunia ini, kita tercipta dengan sendirinya, alam semesta ini ya teratur begini dengan sendirinya. Itu dusta dalam pengakuannya. Batinnya mengatakan Allah Subhanahu wa taala ada. Makanya konon kisahnya ada ya, tatkala ada orang-orang komunis ini, orang-orang ateis, mereka naik pesawat, tiba-tiba goyang pesawatnya, mau jatuh pesawat itu, terucap di lisan orang ateis ini, oh my god. Apa? Oh my god, wahai Tuhan, oh Tuhanku. Padahal orang ateis,
tidak percaya Tuhan. Batinnya meyakini Allah ada, Allah subhanahu wa ta'ala ada, pencipta alam semesta, tapi lisannya saja yang mengingkari. Sebab Allah ciptakan manusia di atas fitrah yang lurus. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, disebutkan juga di dalam hadis yang sahih dari sahabat Iyad bin Himar, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahi azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman. Ini namanya hadis qudsi. Nabi bersabda, Allah berfirman, namanya hadits qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum, sesungguhnya aku, kata Allah, telah menciptakan manusia, hamba-hambaku berada di atas agama yang lurus, tauhid yang lurus seluruhnya. Tidak ada yang bengkok mereka, tidak ada. Seluruhnya lurus, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka, atathumus syayatin, datang kepada mereka syaitan-syaitan, fajatalathum an dinihim, maka setan-setan itulah yang menyebabkan mereka menyimpang dari agama mereka. Ini jamaah sekalian, maka tatkala Allah bersumpah demi jiwa dan kesempurnaannya, maksudnya apa yang Allah fitrahkan pada manusia, pada jiwa tersebut, yaitu lurus di atas kebenaran, lurus senantiasa menerima tauhidullah, pengesaan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya pencipta alam semesta, satu-satunya pengatur dan penguasa, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, selainnya tidak berhak untuk diibadahi. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebahagian ada yang mengatakan, tatkala menyebutkan wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa beserta penyempurnaannya. Apa jiwa yang dimaksud di dalam ayat ini? Kata para ulama, yakni manusia dengan segala unsur kesempurnaannya, yang mana manusia itu terdiri dari zahir dan batin. Ada akalnya, ada sifat dan perilakunya. Manusia itu ada luarnya, ada batinnya. Makanya manusia punya jasad, badan, dan punya ruh. Nah, cirinya jasad, badan itu kotor, ya kan? Badan kita ini kotor, Pak. Dari ujung kaki, ujung rambut sampai ujung kaki, seluruhnya kotor, ya enggak? Nah, sementara ruh pada dasarnya suci. Ruh pada dasarnya apa? Suci, Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Nah, manusia berada di antara dua ini. Badan sifatnya kotor, jiwa atau ruh sifatnya suci. Tinggal dilihat, tatkala kesucian ruh lebih mendominasi sehingga membuat badan juga menjadi suci, maka disitulah kesempurnaan manusia yang mengalahkan penciptaan apapun. Bahkan malaikat sampai sujud kepada manusia itu. Dialah Adam alaihi salam, nenek moyang seluruh manusia. Tatkala Allah ciptakan Adam dengan ruh yang suci dan jasad yang suci, apa yang Allah perintah kepada malaikat? Untuk sujud kepada Adam. Sujud mereka seluruhnya dengan sujud penghormatan kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Ini jamaah sekalian. Nah, manakala seorang manusia tatkala jiwanya, ruhnya yang suci lebih mendominasi dirinya, maka disitulah kemuliaan akan ada pada dirinya. Tetapi lihat, manakala yang kotor lebih mendominasi dirinya, maka manusia itu persis seperti yang Allah firmankan, ulaika kal an'am bal hum adhal, mereka itu bagaikan hewan ternak, bahkan lebih hina daripada hewan ternak. Kapan? Tatkala manusia lebih mengotori hatinya, jiwanya, ketimbang mengandalkan kesucian hatinya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia
memiliki ruh, dan ruh itu ada pada jasad manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan manusia dengan hal tersebut. Makanya dengan ruh ini kita bisa menggerakkan badan kita. Dengan ruh ini kita bisa melihat jati diri kita. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu, apa itu ruh? Qulir ruh min amri rabbi. Katakanlah, kata Allah, sesungguhnya ruh itu adalah urusannya Rabbku. Urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kalian tidaklah diberi ilmu kecuali sedikit, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Perhatikan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sebagai media sumpahnya jiwa manusia beserta kesempurnaan penciptaannya, maka ini menunjukkan bahwa manusia adalah salah satu ciptaan Allah yang agung. Bahkan di dalam ayat yang sudah pernah kita sebutkan dan pernah kita bacakan tafsirnya di surat At-Tin ayat yang keempat, Allah mengatakan apa? Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, kata Allah, kami telah ciptakan manusia itu fi ahsani, berada dalam bentuk yang terbaik, fi ahsani taqwim. Bukan sekedar baik. Kalau sekedar baik hasan namanya, tapi kalau ahsan yang terbaik. Dan tidak ada yang mengalahkan kebaikan ciptaan manusia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mungkin kita merasa terkagum-kagum dengan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala berupa lautan, pemandangan yang hijau, matahari yang besar, bulan yang menyinari, langit yang begitu luasnya, bumi yang kita pijaki. Allah ciptakan seluruh makhluk ini, kita terkagum-kagum. Betul. Dan seperti itulah manusia berpikir, memikirkan makhluk Allah agar bisa berpikir sang pencipta makhluk-makhluk tersebut. Namun jamaah sekalian, kita ini sering lupa akan penciptaan diri kita yang Allah sebutkan ciptaannya paling sempurna, paling terbaik. Makanya sebahagian ulama bahkan mengatakan penciptaan manusia lebih baik daripada penciptaan selainnya dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Lebih baik dari penciptaan matahari, lebih baik dari penciptaan bulan, lebih baik dari penciptaan langit dan bumi. Itu manusia. Makanya Allah katakan apa? Fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang terbaik. Makanya kalau orang mau memikirkan dirinya saja sudah cukup menjadi renungan betapa luar biasanya penciptanya. Makanya Allah katakan apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri-diri kalian, kata Allah, tidakkah kalian mau memperhatikan? Allah ciptakan kalian punya tangan, punya kaki, punya lisan yang bisa berbicara, punya mata yang bisa melihat, punya telinga yang bisa mendengar. Allah ciptakan kita dengan bentuk yang sempurna ini. Tidakkah kalian memperhatikannya? Tidakkah kalian menyadarinya? Tidakkah kalian mau mensyukuri hal tersebut? Makanya tidak salah kalau Allah Subhanahu wa ta'ala gunakan manusia sebagai media sumpahnya, demi manusia, demi jiwa manusia dan kesempurnaan ciptaannya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan manusia dan jiwa manusia sebagai media sumpahnya, melainkan betapa agungnya ciptaan manusia ini. Kemudian lihat, di antara kesempurnaan penciptaan manusia, apa itu? Allah sebutkan di ayat selanjutnya, di surat Asy-Syams ayat yang ke-8. Apa kata Allah? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah
mengilhamkan kepada jiwa tersebut apanya? Fujuraha wa taqwaha, jalan kefajirannya dan jalan ketakwaannya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada jiwa ini untuk bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Makanya Allah katakan fujuraha wa taqwaha, jalan kefajiran, kejahatan, dan jalan ketakwaan, jalan kebaikan. Allah jadikan manusia itu nalurinya tahu mana yang baik, mana yang buruk. Instingnya tahu, punya naluri dan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Allah ciptakan manusia seperti itu. Ya kan? Makanya Pak, kalau orang berbuat baik, dalam hatinya ada perasaan gembira, senang. Ya kan? Kenapa? Kita tahu ini kebaikan. Makanya kita senang berbuat baik kepada orang lain, bisa membantu orang lain, bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Betapa senangnya hati itu. Nah, tapi lihat ketika dosa yang kita lakukan. Kata Nabi SAW ketika ditanya apa itu dosa ya Rasul, apa kata Rasul? Al-ismu ma haka fi nafsik wa taraddada fi sadrik. Dosa itu kata Nabi adalah yang membuat hatimu gelisah dan jiwamu menjadi tidak tenang. Itu dosa. Nah, makanya kalau orang masih ada iman di dalam hatinya, ketika melakukan dosa pasti hatinya itu tidak akan tenang. Saya tahu ini dosa, pasti hatinya itu gelisah. Saya yakin ini dosa ini. Karena dosa itu seperti itu. Manusia secara naluri diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Saya kira seluruh orang di dunia ini pasti meyakini, pasti mengetahui yang namanya pencurian itu, mengambil harta orang lain itu tidak baik. Ya kan? Mau mukmin atau kafir, mau orang baik atau orang jahat, pasti di dalam hatinya, walaupun mungkin dia lakukan, pasti di dalam hatinya dia tahu ini buruk yang saya lakukan ini. Ya kan? Dan semua orang pasti mengingkari. Orang yang menumpahkan darah orang lain tanpa hak, membunuh orang lain tanpa hak, semua orang sepakat bahwa itu kejahatan. Ya kan? Kenapa? Allah fitrahkan manusia, jadikan punya insting untuk hal tersebut. Tahu ini buruk ini. Berbakti sama orang tua, berbuat baik sama orang tua, ndak usah ditanya orang muslim, orang kafir, tanya mereka, berbuat baik sama orang tua baik ndak? Jelas mereka katakan, oh itu perbuatan baik. Dan semua orang sepakat bahwa itu perbuatan baik. Kenapa Pak? Sekali lagi, manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Untuk bisa mengetahui mana jalan keselamatan, mana jalan kebinasaan, mana jalan yang mengantarkan ke surga dan mana jalan yang bisa mengantarkan ke dalam neraka. Walaupun harus ada tetap yang namanya pembelajaran supaya semakin mantap ilmu ini. Oh kan kita sudah diberi naluri Ustaz, diberi naluri, diberi insting, tahu mana yang baik, tahu mana yang buruk. Ya kalau gitu ndak usah kita nuntut ilmu Ustaz. Oh ndak seperti itu. Terkadang karena fitrahnya manusia sudah menjadi buruk, terkombinasi dengan hal-hal yang lain, maka dia sukar membedakan mana yang baik, mana yang buruk itu. Makanya butuh kita mensucikan jiwa kita. Itu hukum asal jiwa manusia, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sekarang ketika Allah mengilhamkan kepada hati kita, tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana jalan yang mengantarkan kepada keselamatan, mana jalan yang mengantarkan kebinasaan. Kira-kira untuk apa semua itu? Untuk apa semua itu?
Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita memilih. Manusia itu diberikan apa? Diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Manusia diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memaksa kita untuk beriman? Tidak ada. Siapa memaksa mereka untuk kafir? Tidak ada. Siapa yang memaksa antum datang ke masjid ini? Ada yang paksa? Tidak ada kan? Ada yang memaksa orang lain untuk datang ke diskotik misalnya, minum minuman keras yang memabukkan? Tidak ada. Semuanya pilihan. Siapa yang memilih? Diri kita sendiri. Makanya Allah jadikan ada dua jalan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa hadainahun najdain, dan kami berikan manusia itu an-najdain. Apa itu? Dua jalan. Ada jalan baik, ada jalan buruk. Lihat, ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan ada kebenaran dan ada kejahatan. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah kebenaran itu semata dari Rabb kalian. Kemudian pada lanjutan ayat apa? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin memilih, silahkan dia beriman. Dan siapa yang ingin memilih perkara yang lain, silahkan dia kafir. Berarti pilihan atau bukan? Pilihan. Tidak ada yang memaksa. Manusia itu diberikan pilihan. Sekarang kamu pilih apa? Mau pilih jalan keselamatan atau jalan kebinasaan? Mau pilih jalan orang yang baik atau pilih jalan orang yang buruk? Tapi ingat, betul kalian diberikan pilihan, tapi semua pilihan akan ada konsekuensinya. Tidak begitu saja dilepaskan. Semua yang kalian pilih ada konsekuensinya. Tatkala kalian memilih kebaikan, ada konsekuensinya, ada balasan, ada surga yang Allah siapkan. Tatkala kalian memilih kejahatan, jalan kefajiran, ada konsekuensinya, neraka Allah menunggu di sana. Makanya kata Allah pada ayat berikutnya apa? Inna, sesungguhnya kami, a'tadna, menyiapkan lizzalimin naron, untuk orang-orang yang zalim itu neraka yang menyala-nyala. Makanya jangan sampai kita salah di dalam memilih. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Taib, ada pertanyaan. Manusia kan diberikan pilihan, entah dia mau menuju jalan kefajiran atau menuju jalan ketakwaan, ya kan? Taib, dari pilihan tersebut manusia ada yang memilih jalan ketakwaan, dan sebagian manusia ada yang memilih jalan kefajiran. Pertanyaannya, apakah tatkala manusia memilih jalan ketakwaan itu takdir dari Allah? Takdir. Ketika Allah jadikan ia memilih jalan ketakwaan dan dia lakukan itu, apakah itu takdir Allah? Jawabnya apa? Takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Taib. Tatkala manusia itu memilih jalan kefajiran, dia yang pilih, dia melakukan dosa maksiat, kira-kira ini takdir dari Allah atau bukan? Takdir dari Allah atau bukan? Juga takdir Allah, jangan ragu ya. Semuanya Allah takdirkan. Kenapa? Yang baik dan buruk takdir Allah. Ya kan, dalam hadis apa? Tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, rasul, hari kiamat, beriman kepada takdir yang apa? Yang baik dan buruk. Sebagaimana Allah takdirkan yang baik, Allah takdirkan juga yang buruk. Sebagaimana Allah takdirkan ada jalan ketakwaan, Allah takdirkan juga ada jalan kefajiran. Semua itu untuk apa? Untuk menguji manusia. Allah ingin lihat benar ndak dia ini bersabar, benar ndak imannya dia ini, atau cuman main-main. Sedikit saja ditimpa ujian oleh Allah, dia langsung futur. Sedikit saja Allah berikan cobaan, dia langsung kalah. Ini ndak jujur imannya ini. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Takdir juga. Ada sebuah cerita dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim.
Kisah tentang seorang sahabat yang bernama Imran bin Husain, punya seorang murid yang bernama Abul Aswad. Punya seorang murid bernama siapa? Abul Aswad. Sang guru yaitu sahabat Imran bin Husain tanya kepada muridnya, "Wahai muridku, bukankah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan segala sesuatu?" "Iya, tentu saja." "Sekarang tatkala manusia memilih jalannya untuk melakukan dosa dan kemaksiatan, apakah itu juga takdir Allah?" Kata sang murid, "Iya, itu juga takdir Allah." "Loh, kalau begitu Allah takdirkan dia melakukan seperti itu, kan perbuatan Allah, ya kan? Kemudian gara-gara itu dia masuk neraka, kan perbuatan Allah juga." "Iya, kalau begitu Allah zalim dong," kata sang guru. Mendengarkan ucapan tersebut dari gurunya, sang murid mengatakan, "Tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak zalim kepada hambanya. Allah Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Kita ini ciptaan Allah. Kita ini miliknya Allah. Jangan kita mengkritik ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Allahu la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun." Allah tidak ditanya terhadap apa yang dia perbuat. Kitalah manusia yang harus ditanya. Sang murid menjawab seperti itu. Sang guru mengatakan, "Nah, aku bertanya seperti itu untuk mengetes kamu. Ternyata mantap sudah keyakinan kamu." Sebenarnya ada satu hadis mirip dengan pertanyaanku tadi. Imran bin Husain mengisahkan ada dua orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari suku Muzainah. Dua orang ini bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, bagaimana pendapatmu ya Rasul terkait dengan amalan orang pada hari ini? Usaha manusia pada hari ini. Apakah semua yang mereka lakukan itu semua merupakan ketetapan yang Allah takdirkan kepada mereka? Itu sudah merupakan suratan takdir, ataukah apa yang mereka terima dari nabi mereka? Yakni, apakah yang mereka lakukan itu betul memang takdir Allah? Ketika manusia itu menjadi baik, takdir Allah enggak?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bal syai'un qudiya alaihim wa madha fihim." Itu semua telah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini berkata, "Ya Rasul, kalau itu ketetapan Allah dan Allah sudah takdirkan kita semua ini, ya, apakah kita nanti beramal kebaikan atau beramal keburukan? Bahkan Allah telah takdirkan kita ini, apakah nanti menjadi penghuni surga atau menjadi penghuni neraka? Kalau begitu ya Rasul, untuk apa beramal? Kan sudah ditetapkan juga kita ini penghuni surga atau penghuni neraka. Kalau begitu untuk apa beramal ya Rasul?" Kata orang ini. Maka apa kata Nabi SAW? "Man kana Allahu khalaqah li ihdal manzilatain yuhayyi'uhu laha." Barang siapa yang Allah ciptakan, ya, dengan salah satu dari dua jalan tersebut, maka dia akan cenderung kepada salah satunya sesuai dengan takdirnya yang Allah ciptakan ia berada di atasnya. Ya, ini mirip juga dengan hadis yang lain. Ketika ada orang yang bertanya, "Kalau kita ya Rasul sudah ditetapkan mana yang merupakan penghuni surga, mana yang merupakan penghuni neraka, untuk apa beramal ya Rasul?" Kata Rasul, "I'malu," tetap beramal, "fakullun muyassarun lima khuliqalah," karena setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan jalan takdirnya masing-masing. Saya mau tanya Pak, kita tahu enggak kita ini takdir kita? Masuk surga atau masuk neraka? Tahu enggak? Enggak tahu kan? Kita enggak tahu. Nah, kalau kita tidak tahu, mengapa kita enggak mau beramal? Beramal kalau kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk nanti menjadi orang yang bahagia, dan itu harapan kita semuanya, maka kita akan dimudahkan menuju jalan-jalan orang yang mendapatkan kebahagiaan. Makanya dalam lanjutan hadis Nabi katakan apa? "Man kana ahlus sa'adah fasayasiru ila amali ahli sa'adah." Barang siapa yang merupakan termasuk ahli sa'adah, orang-orang yang nanti berbahagia di surga, maka dia
dia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan orang yang nanti kelak bakalan bahagia. Wa man kana min ahli syaqawah fasayasiru ila amali ahli syaqawah. Dan barang siapa yang termasuk dari orang-orang yang binasa kelak, maka dia akan dimudahkan untuk menuju jalan kepada kebinasaan. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara ini di ayat yang ke-9, disitulah Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan kalimat yang diawali dengan sumpah sebelumnya. Ya kan? Surat ini kan disebutkan dengan 7 kali sumpah. Ya. Nah, yang namanya sumpah tentunya untuk menegaskan sesuatu kan, Pak? Demi Allah, saya bukan pencuri. Apa yang dia tegaskan itu? Saya bukan pencuri. Sebab kalau dia berkata saya bukan pencuri, mungkin orang berkata, ya pencuri mana mau mengaku dia pencuri. Nah, tapi kalau dia tegaskan demi Allah saya bukan pencuri, ada penekanan di situ kan? Taib. Dan itu semakin membuat kita yakin. Manusia saja kalau bersumpah kita yakin ya. Kita yakin, walaupun mungkin masih ada sisi-sisi kadang ada orang yang berani bersumpah walaupun berdusta. Ada orang seperti itu. Padahal tanggung jawabnya besar di sisi Allah. Ya, ketika dia berani menggunakan nama Allah, tapi dia berdusta, tanggung jawab neraka jahanam menanti di sana. Ada orang, Pak, berani bersumpah demi Allah, padahal dia dusta. Ini besar, ini bukan main-main, itu menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, taib, kalau makhluk saja bersumpah yang dia dengan hal tersebut ingin menekankan, kira-kira bagaimana kalau Allah yang bersumpah? Allah, Pak, tidak usah bersumpah, berkata saja dengan firman-Nya. Yakin tidak kita sebagai orang beriman akan kebenaran firman Allah itu walaupun tanpa sumpah? Yakin? Yakin. Ya kan? Karena firman Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin berdusta. Mustahil Allah Subhanahu wa taala berdusta. Ini jamaah sekalian. Iya. Nah, bagaimana lagi kalau Allah Subhanahu wa taala tekankan ini dengan apa? Dengan sumpah. Allah tegaskan apa? Allah ingin tekankan apa? Ini di ayat ke-9. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Inilah yang Allah ingin tekankan. Ya, jadi kita baca tadi dari awal ayat penyebutan matahari, bulan, siang, malam, ya, langit, bumi, jiwa manusia. Allah ingin tekankan ayat ke-9. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Taib, sekarang apa yang disucikan di sini? Jiwa. Beruntung yang mensucikan jiwanya. Sekarang siapa yang mensucikan? Di dalam ayat ini para ulama ahli tafsir menyebutkan 2 penafsiran. Ada yang mengatakan qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya, yakni Allah yang mensucikan jiwa manusia itu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah sucikan jiwa manusia. Dari apa? Dari kotoran kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, kebid'ahan, dan segala yang bisa membuat manusia itu sesat. Lihat di dalam surat An-Nisa ayat 49, Allah mengatakan balillahu yuzakki may yasha. Bahkan Allah yang mentazkiyah, yang mensucikan jiwa siapa saja dari makhluk Allah yang ia kehendaki. Berarti siapa yang mensucikan jiwa manusia, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Lihat di dalam hadis Nabi sampai berdoa kepada Allah,
Allahumma inni a'udzubika minal ajiz wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, wal jubni wal bukhul, dari sifat pengecut dan kebakhilan, wal haram wa adabil khabar. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kepikunan dan azab kubur. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, datangkanlah kepada jiwaku ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan sucikanlah jiwaku, engkau sebaik-baik zat yang mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pelindungnya dan engkaulah maulanya. Ayat ini Nabi berdoa kepada Allah supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala mensucikan jiwanya. Berarti yang mensucikan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Taib jamaah sekalian, ini penafsiran pertama. Penafsiran kedua, sebagian ulama tafsir juga mengatakan qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Maksudnya sungguh telah beruntung, yakni bukan Allah yang mensucikan, tapi manusia itu sendiri yang berusaha mensucikan dirinya. Yang berusaha mensucikan dirinya. Berarti ada usaha supaya bisa menggapai hidayah. Manusia itu yang berusaha. Makanya keliru ya kalau ada sebagian orang ditegur begini, ya fulan kenapa tidak sholat? Apa jawabnya dia? Mungkin Allah belum beri hidayah sama saya. Allah belum beri hidayah kayaknya sama saya, makanya saya tidak sholat. Ada perempuan ditanya, kenapa kamu tidak berhijab? Kenapa tidak pakai jilbab? Hati saya belum dibukakan sama Allah. Ada orang begitu Pak ya jawabannya ya. Yang seperti ini batil. Tidak benar ucapan itu. Kenapa? Manusia diberikan pilihan oleh Allah. Itu yang pertama. Kemudian di dalam menggapai hidayah, supaya dibukakan pintu hidayah, harus ada usaha. Mana usahamu? No, kalau kamu tidak berusaha, hidayah itu tidak datang sendiri Pak. Hidayah itu nanti datang ketika kita jalani, tempuh sebab-sebabnya. Ya, ketika kita tempuh sebabnya, barulah datang hidayah Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad, bersungguh-sungguh di jalan kami akan beri hidayah. Lihat, baru datang hidayah menuju jalan-jalan kami, menunjukkan bahwa hidayah itu perlu diusahakan. Maka tidak benar kalau ada yang mengatakan, wah mungkin saya belum diberi hidayah sama Allah, mungkin Allah belum bukakan pintu bagi saya. Tunggulah nanti Allah bukakan pintu bagi saya. Tidak tahu besok dia meninggal, Allah tidak bukakan pintunya hatinya. Nah ini manusia suka menanti-nanti. Ya, nantilah kalau Allah bukakan hidayah bagi saya. Subhanallah. Kalau kamu tidak cari itu hidayah, bagaimana dia bisa datang kepadamu? Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, sudah masuk isya Pak ya? Ya, semoga kajian kita pada malam hari ini bermanfaat, menambah ilmu, ketakwaan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala di pertemuan yang berikutnya kita akan lanjutkan kembali menjelaskan tafsir dari ayat-ayat di surat Asy-Syams ini. Masih banyak kandungan-kandungan faidah yang bisa kita ambil dan kita petik sebagai pelajaran di dalam hidup kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.